Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis konteks sosial perkembangan anak usia dini dan jangkauan makrosistem, mesosistem, ekosistem, dan kronosistem. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Krivinda Larasati Qur'ani, Aulia Lisyu Fahri Udani, Lulu Dwi Miliani, Piranti Fatia Komariah, Bernadita Kusumaningrum, dan saya sendiri Aulia Sabila. Yang selanjutnya yaitu observasi tentang makrosistem. Kami mengobservasi anak berinisial FE, usia 4 tahun. Kami mengobservasi sesuai dengan STTPA usia 3-4 tahun. Pada sosial emosional, yang pertama kesadaran diri. Poin pertama, mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar, misalnya piknik. Nah, FE itu pada saat itu diajak orang tuanya untuk liburan ke hotel. Terus anak itu tuh sudah mampu mengikuti aktivitas tersebut. Pada saat sudah di rumah, FE itu malah mengajak orang tuanya untuk pergi ke hotel lagi. Terus yang kedua, meniru apa yang dilakukan orang dewasa. FE ini pada saat ayahnya sedang bercocok tanam, si FE ini juga menirukan ayahnya yang sedang bercocok tanam. Selanjutnya yang B, tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. 1. Mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan. Nah, si FE ini tuh sudah bisa melakukan buang air kecil sendiri, tetapi tuh si FE tuh nggak bilang gitu loh, langsung menuju ke kamar mandi sendiri. Yang kedua, bersabar menunggu giliran. Nah, si FE ini tuh karena masih egosentris, si FE ini belum bisa bersabar. Yang poin C, perilaku prososial. 1. Membangun kerjasama. Anak-anak ini tuh sudah bisa membangun kerjasama, tetapi harus ada dampingan dari orang dewasa. Yang kedua, memahami adanya perbedaan perasaan. Nah, si FE ini tuh mamanya ada petir, terus sama temannya tuh jangan takut seperti itu. Terus yang ketiga tuh meminjam dan meminjamkan mainan. Untuk meminjam, anak ini tuh belum mampu karena pada perkembangan bahasanya tuh anak tuh masih kurang atau masih belum jelas mengungkapkan atau mengatakan kosakatanya. Kalau meminjamkan mainan tuh anak tuh sudah mulai bisa. Yang selanjutnya makrosistem. Si FE ini interaksi dengan lingkungan. FE ini tuh kurang karena FE itu jarang bermain di lingkungan rumah. Nah, oleh sebab itu FE pada perkembangan bahasanya tuh belum jelas. Nah, untuk interaksi dengan orang baru, FE ini langsung akrab karena FE memiliki perkembangan sosial yang cukup bagus. Karena di rumahnya sering ada orang baru, jadi FE ini tuh sudah terbiasa. Yang selanjutnya yaitu mesosistem. Mesosistem meliputi interaksi antar mikrosistem yang berbeda di mana seorang anak berada. Pada intinya, mesosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga, atau antara keluarga dan sekolah dalam psikologi perkembangan. Bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya. Contoh lain, ketika seorang anak diabaikan orang tuanya, ia mungkin akan mengalami kemungkinan kecil untuk mengembangkan perilaku positif terhadap gurunya. Ia mungkin akan merasa canggung dengan teman sekelasnya atau bahkan menarik diri dari pergaulannya. Adapun untuk identitas anak, yaitu anak berinisial A, berjenis kelamin perempuan dan berusia 4 tahun. Berdasarkan hasil observasi, tingkat perkembangan sosial emosional A berdasarkan STPPA belum menunjukkan rasa percaya diri.
Hal ini terlihat di saat A bermain dengan teman sebayanya di lingkungan rumah, ia lebih banyak memilih diam dan selalu mengalah jika mainannya diambil oleh teman lainnya. Berbeda halnya jika ia bermain sendiri di rumah. A terlihat lebih nyaman untuk bermain sendiri. Namun di usianya yang baru 4 tahun, A sudah mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap mainannya. Jadi setelah A bermain, ia akan selalu membereskan mainannya tanpa disuruh oleh orang yang lebih dewasa. Adapun analisis mesosistem, A merupakan anak tunggal yang tinggal bersama dengan kedua orang tua dan neneknya. Kedua orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, sehingga untuk pengasuhannya A selalu bersama dengan neneknya. Pola pengasuhan neneknya pun selalu di rumah, dan A jarang sekali untuk diajak bermain keluar bersama teman sebayanya. Hal ini menyebabkan A menjadi anak yang pemalu dan kurang percaya diri. A lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk sekedar menonton TV bersama neneknya atau bermain sendiri dengan mainannya. Yang selanjutnya yaitu observasi ekosistem anak atau lingkungan anak. Jadi di sini saya mengobservasi anak yang berinisial N yang berusia 4 tahun. Di ekosistem anak ini terdapat 3 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama lingkungan keluarga. Jadi N ini tinggal bersama ibu, ayah, kakak, dan kakeknya. Ayahnya setiap hari bekerja, jadi ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama ibu dan kakeknya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Jadi N ini sudah masuk usia TKA. Namun karena pandemi COVID ini, N harus melakukan sekolah secara online, jadi ia belum dapat bertatap muka secara langsung dan bertemu dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. N ini mudah bergaul dengan lingkungannya. Bahkan teman-teman bermainnya itu kebanyakan berusia di atas anak tersebut. Tapi N juga tidak mengalami kesulitan ketika berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa. Bahkan N juga lebih sering mengajak teman-temannya untuk bermain. Terus juga ia tuh sering menyapa tetangga-tetangganya terlebih dahulu. Jadi anak ini tuh memiliki tingkat percaya diri yang tinggi dan tidak cenderung pemalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kronosistem. Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya, perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya seperti internet dan gadget yang mana membuat peserta didik mahir, nyaman, dan terbiasa menggunakannya untuk pendidikan maupun hiburan. Kronosistem meliputi keterpolaan peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosio-historis. Dari penjelasan ini tampak betapa kompleksnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter dan habit setiap peserta didik, walaupun karakter tersebut berawal dari lingkungan mikrosistem. Lalu di sini kami mengobservasi anak berinisial nama R, usia 4 tahun. Dari hasil observasi, dalam keseharian anak ini berkembang dengan baik sesuai STTPA seusianya. Dalam mikrosistem juga dididik atau distimulasi dengan baik oleh keluarganya. Dalam lingkungan kronosistem, anak ini ketika di rumah memang diberi waktu oleh orang tuanya untuk menggunakan gadget, akan tetapi dibatasi berapa lama dan tetap diawasi. Sehingga anak ini tidak terlalu bergantung pada gadget layaknya anak yang lebih dewasa darinya. Anak ini juga biasanya diarahkan oleh orang tuanya untuk melihat atau bermain gadget yang bisa menstimulasi perkembangan anak ini seperti kognitifnya dan bermain permainan yang merangsang kognitif anak. Sehingga di lingkungan bermain, anak pun masih bisa bergaul atau bermain dengan anak seumurannya. Jadi dari hasil observasi ini kami menyimpulkan bahwa kronosistem juga mempengaruhi dari aspek anak itu bisa bersosialisasi di lingkungan. Bahkan kronosistem untuk saat ini itu lebih berpengaruh daripada mikrosistem atau sistem-sistem yang lain, karena di pandemi ini anak lebih banyak menggunakan gadget dan internet, sehingga bisa saja anak itu memiliki mendapatkan dampak-dampak dari apa yang sudah digunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.